Mantan dosen UIN Malang, Imam Muslimin atau Yaimim berharap konflik panjang dengan tetangganya Sahara bisa segera berakhir secara damai. Menurutnya, akar masalah yang memicu keributan sebenarnya sangat sederhana, hanya terkait persoalan parkir mobil rental dan keberadaan anak Sahara Sepim yang sering masuk ke rumahnya. Yaimim merasa kesulitan beraktivitas karena mobil-mobil Sahara kerap diparkir permanen di depan rumah. Ia pun menyebut ada dua syarat sederhana agar perdamaian tercapai, yakni Sepim tidak lagi bermain ke rumahnya dan Sahara tidak menjadikan jalan umum sebagai garasi pribadi. Baginya, penyelesaian sebenarnya tidak rumit, hanya butuh komitmen bersama untuk saling menghargai. Namun, persoalan ini kemudian meruncing hingga menimbulkan fitnah serius terhadap dirinya. Insiden bermula saat Sahara mengantar makanan ke rumah Yaimim ketika istrinya sedang berhaji sementara Sepim ikut masuk. Sahara bahkan sempat mengunci pintu rumah dengan alasan anaknya tidak keluar, meski Yaimim merasa keberatan. Saat ia sedang mencuci pakaian di lantai 3 dengan pakaian santai, Sahara tiba-tiba naik dan menuduhnya berperilaku tidak pantas. Teriakan itu membuat Yaimim ketakutan karena suami Sahara berada di depan rumah, sehingga ia segera berlari ke balkon untuk menghindari kesalahpahaman. Situasi inilah yang kemudian memperburuk konflik dan memunculkan stigma negatif terhadap dirinya. Persoalannya sangat remeh-temeh. Apa itu? Persoalan parkir dan persoalan Sepim, itu saja loh. Oke. Kalau saya lihat simpulkan, Sepim jangan ke rumah saya. Selesai. Sepim anaknya Sepim anak Bu Sahara. Iya. Kenapa? Panjang kalau Sepim ke rumah, ibu melok, bapak melok, itu loh, itu jadi panjang. Terus yang kedua, jangan parkir, jangan menggunakan jalan sebagai parkir permanen. Kalau parkir 1 sampai 4 jam nggak apa-apa. Nah itu setiap hari loh. Kalian ada kepikiran untuk pindah saja dari situ atau enggak? Kalau pikiran pindah, ya. Saya itu gimana ya, mau nggak mau kalau diusir oleh semua orang, semua sepakat untuk mengusir saya, ya mau nggak mau rumah saya tawarkan untuk dibeli orang. Dan itu Pak RT sangat bijak sekali, Pak RW, saya kira yang lain juga bijak. Kami akan pindah atas pengusiran ini dengan minta toleransi sampai rumah saya laku. Tunggu, kata pengusiran itu nggak enak loh. Ini pengusiran benar ini. Diusir kok. Memang diusir. Dan itu diterima oleh mereka. Saya memang mengusir padanya. Dan saya siap diusir. Gitu aja kan selesai usulan. Kalau kamu harus pergi, siap saya pergi kan gitu. Kalau diusir, jawabnya pergi kan nggak cocok. Tapi saya dengar-dengar ada laporan polisi juga ya dari kejadian ini akhirnya. Dari pihak kalau ini nggak ada yang dilaporkan. Saya ini kan dilaporkan mencemarkan nama baik Mbak Suhara. Mbak Suhara laporin ya? Melaporkan saya sebagai apa gitu loh. Pokoknya targetnya saya harus masuk penjara karena telah mencemari dia. Iya. Mencemarkan nama baik dia. Terus ya saya punya lawyer juga namanya Agustian Anggisiagian. Dan sudah dibuat pelaporan? Sudah. Jadi sama-sama saling melaporkan? Nah itu untuk menanggapi dia. Itu merespon dari saling melaporkan namanya. Saling dilaporkan dan melaporkan balik gitu. Saya gini ya, pokoknya urusan hukum biar diurus oleh Siagian. Lagi. Saya tidak tahu hukum, tidak paham undang-undang, pasal apa, untuk apa, bagaimana akibat, nggak tahu. Yang saya tahu adalah hukuman. Orang itu dihukum berapa, itu baru tahu. Oh, dia melanggar hukum, melanggar ini, dihukum 15 tahun penjara. Nah, itu saya tahu. Ya. Tahu. Kalau pasal ini, nggak ngerti saya. Wes urusannya dengan Siagian. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhirnya Yaimim, mantan dosen UIN, dan istrinya secara eksklusif hadir di podcast Denny Sumargo untuk memberikan klarifikasi. Nah, jadi tadi malam netizen Cendol sempat menonton podcast dari Denny Sumargo ya, di mana Yaimim dan istrinya menjelaskan pokok permasalahan mereka dengan Sahara dan Sofian, pengusaha rental mobil. Jadi secara garis besar, Cendol, konflik ini ternyata berawal dari masalah yang sangat sepele, lahan parkir.
lalu berkembang menjadi tuduhan aktivitas Yai Mim yang dianggap mengganggu warga sekitar, kemudian menimbulkan kecurigaan ya. Jadi pergesekan demi pergesekan pun terjadi hingga muncullah dugaan fitnah, dugaan persekusi, hingga penolakan tanda tangan berkas pindah KTP. Bahkan sampai ada pengusiran melalui surat yang ditandatangani oleh RT dan RW setempat. Nah, masalah seperti ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam kehidupan sosial ya, sahabat cendol. Jadi dalam masyarakat kita, gesekan antar tetangga sering muncul karena kesalahpahaman, prasangka, atau mungkin perbedaan karakter. Jadi dalam ilmu sosiologi ya menyebutnya sebagai konflik horizontal tingkat mikro, yaitu benturan kepentingan di tingkat individu atau kelompok kecil. Nah, jika tidak dimediasi dengan benar ya, konflik seperti ini memang bisa melebar menjadi masalah hukum dan reputasi. Padahal ya, sahabat cendol, RT dan RW secara ideal memang berfungsi ya sebagai penengah dan fasilitator musyawarah, bukan bagian dari konflik. Jadi menurut teori manajemen konflik dan prinsip hukum positif ya, bahwa penyelesaian yang sehat adalah melalui mediasi formal atau jalur hukum yang sah, bukan melalui tekanan sosial atau surat pengusiran sepihak yang memang tidak memiliki dasar yuridis ya. Dalam kacamata netizen channel ya, peran media sosial juga sangat memperkeruh suasana ya. Ketika salah satu pihak, misalnya jika benar bahwa si Sahara ya adalah pihak yang pertama kali memviralkan kemudian mengunggah peristiwa yang masih bersifat internal ya, efeknya adalah trial by sosial media. Opini publik terbentuk sebelum fakta hukum jelas. Ini bisa menimbulkan stigma dan memperberat penyelesaian. Jadi kasus Yai Mim dan Sahara adalah pengingat bahwa konflik kecil bisa membesar ketika tidak ada mediasi yang tepat ya, sahabat channel, dan ketika media sosial dipakai sebagai arena mengadili. Jadi kita perlu kembali pada prinsip negara hukum. Hak milik dan kehormatan pribadi dilindungi, dan sengketa antar warga seharusnya diselesaikan ya lewat jalur hukum dan musyawarah yang benar, bukan lewat tekanan massa atau viralnya media sosial. Nah, kabarnya Sahara juga akan memberikan klarifikasi secara eksklusif di podcast Denny Sumargo. Jadi kita akan bisa melihat ya, sahabat channel, dan kita akan membandingkan mana kira-kira yang lebih logis. Kita tunggu selanjutnya. Aku baru aja selesai nonton podcastnya Yai Mim di podcast Denny Sumargo ya guys. Jadi di situ Yai Mim dan istri menjelaskan kronologi awal mula duduk perkara dari kekisruhan ini guys. Kalau dari yang aku tangkap, jadi awal mulanya ini masalah parkiran mobil ya guys. Jadi pemilik rental ini sering banget parkir di depan rumahnya Yai Mim, yang mana ini tuh mengganggu mobilitas keluar masuk mobil Yai Mim gitu. Nah, mulainya dari situ. Terus masalah lahan kosong. Jadi di situ diceritain bahwa Yai Mim sempat buka lahan kosong yang banyak banget semak belukar dan menimbulkan asap kotor dan kawan-kawannya guys, karena dibakar nih lahannya sama Yai Mim. Mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di antara warga sekitar ya. Terakhir, tuduhan CABUL terhadap Yai Mim. Jadi di situ diceritain kalau anaknya ibu rental ini sering banget main ke rumah Yai Mim. Nah, disitulah terjadi kesalahpahaman nih kayaknya. Kesalahpahaman persepsi dari ibu rental terhadap Yai Mim yang terjadi di rumah itu. Jadi Yai Mim ini sempat pakai baju yang terlihat auratnya lah, yang dianggap ibu rental kalau itu tuh CABUL. Nah, kayaknya dari semua akumulasi masalah ini terjadilah konflik-konflik lainnya yang nggak bisa diselesaikan dengan baik, sampai berujung pada pengusiran Yai Mim dari rumahnya sendiri. Yang jadi pertanyaan aku di sini adalah, masalah ini tuh nggak dibicarakan baik-baik dulu gitu loh. Jadi nggak ada nih RT atau RW yang bertugas untuk mendudukan Yai Mim dan juga ibu rental secara bersama-sama gitu loh. Dan dari yang aku tangkap kayaknya memang warga masyarakat sekitar tuh kayak beraliansi gitu untuk menyerang Yai Mim dan istrinya. Tapi sekali lagi ini adalah POV dari Yai Mim dan istri ya. Kita belum dengar POV dari ibu rental. Yang aku sayangin itu aja sih. Padahal Yai Mim tuh itu rumah pribadi loh. Dan beliau juga mewakafkan tanah miliknya untuk jalan.
Jadi kalau kita lihat secara logika gitu ya Imim ini punya kontribusi gitu di dalam lingkungan. Aku ngerti sih kayaknya ini tuh masalah antar tetangga, konflik antar tetangga yang salahnya di mana tidak ada penengah di sini, tidak ada orang yang harusnya memiliki kewenangan untuk menengahkan, tapi malah jadi ikutan nyerang juga gitu. Di akhir video, Yaimim dan istri sudah membuka pintu damai nih. Jadi tinggal pihak sebelah aja mau damai, baik-baik aja atau mau berkonflik terus. Sebetulnya kalau didengar-dengerin ini masalah bertetangga yang sangat-sangat umum terjadi. Tapi apabila tidak diselesaikan dengan baik dan benar, masalahnya akan bisa jadi kayak gini. Apalagi ini dimulai dengan viral memviralkan gitu loh. Jadi ya baiknya damai-damai aja deh, semoga semua bisa tenggang rasa ya dalam bertetangga. Sekali lagi ini adalah POV dari satu orang aja, yaitu Yaimim dan istri. Kayaknya kita perlu juga dengerin POV dari ibu rental supaya lebih berimbang lagi informasinya. Dan satu lagi, masa peran RT RW-nya jadi diganti sih sama Abang Denny Sumargo? Seharusnya RT RW dong yang nengahin. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Kalau mau lengkapnya, kalian bisa langsung choose ke podcastnya Abang Denny Sumargo.